sudah ada. Jadi kalau mau beli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Bagaimana dengan kerugian aku dan kalian semua sebagai rakyat? Gimana ini gitu loh. Dan kembali lagi ke artikel Kompas tadi. Kalau menurut Menteri SDM ini BBM yang beredar sudah sesuai standar, apakah standar koruptor kah? Jelaskan. Jadi, menurut kalian ngomong yang penting atau yang penting ngomong? Jan, Pak Dewi kaya Jan. Alah ya kuwi lah pokoknya ya. Terus no dhewe cuk. Wis ndak iso ngomong aku, ora iso berkata-kata. Ngene kok Indonesia menuju generasi emas iki Mas apa? Mas Kumambang. Masalah. Enek Indonesia menuju generasi cemas. Mumet nendas. Bledos dadi gas ya. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia. Terutama elu Bahlil, elu. Lu tuh emang kudu sekolah yang bener. Makanya lu sekolah, jangan ngambil PSD yang cuma 18 bulan. Nyogok sih. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Golek kuwi wong sapa? Nganti kowe ora nemokke kowe sing tak bedil. Ngono. Nah, aku ngono. Nganti kowe ora iso nemokke sing korupsi kuwi, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Tenan nek kuwi. Wes, nganti ora ketemu, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Wes rasa kokan babi-babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya, walaupun ada penyesalan ya, yang sudah menggunakan Pertamax ternyata dapatnya oplosan. Ya teman-teman semua, kita tahu ya, korupsi di Pertamina ini luar biasa sekali. Hampir 1000 T ya. Ini pokoknya luar biasa sekali lah ya. Dan itu sudah dibongkar diungkapkan oleh Kejagung. Dan tentunya korupsi di Pertamina juga sangat-sangat merugikan rakyat, yang dimana Pertamax dapatnya oplosan. Sampai Bung Fitra Eri turun tangan guys. Nah jadi ini menjadi perdebatan yang sangat panjang ya teman-teman semua. Hingga akhirnya Pak Bahlil mengeluarkan statement yang dimana menurut netizen itu luar biasa juga statementnya gitu ya. Membuat jengkel lah intinya ya. Dan ada langsung yang berkomentar soal ini. Nah ini kita fokus juga nih kepada Mak Soimah ini yang emosi dengan terjadinya Pertamax oplosan ini. Hingga sampai beliau juga turun tangan guys. Jadi sekarang Indonesia kompleks banget ya soal korupsinya. Di mana saja ada koruptor, di sudut mana, pokoknya di belahan mana pasti ada koruptor. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin kita akan bermimpi Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas kalau koruptor belum bisa di bumi hanguskan. Oke teman-teman semua, ini dia komentar netizen dan membuat Bung Bahlil kicep juga nih ya. Ini videonya. Ngomong yang penting ngomong. Bangun tidur baru-baru baca berita, kalau menurut Bapak Bahlil, Menteri SDM, BBM yang beredar sudah sesuai standar. Paragraf pertama, Jakarta Kompas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa bahan bakar minyak yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing, huruf kapital. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. Paragraf pertama lagi, pencampuran BBM dalam kurung bahan bakar minyak itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama. Berarti dengan begitu Bapak Menteri SDM menyanggah adanya percampuran, mixeran, oplosan, apapun itu namanya, Pertamax yang kualitasnya menjadi turun, kan begitu? Begitu kan? Begitu. Lantas kenapa kerugian negara ini bisa timbul gitu? Yang sebelumnya 197 triliun dan ternyata katanya diprediksi bisa tembus 968,5 triliun ini. Dan Rifa Siahaan di Rut Pertamina Patraniaga itu gajinya setiap bulan tembus 1,8 miliar guys. Dan dia ini adalah salah satu pelaku utama yang diduga gitu kan menyebabkan kerugian negara ini. Bagaimana dengan kerugian aku dan kalian semua sebagai rakyat? Gimana ini gitu loh. Dan kembali lagi ke artikel Kompas tadi. Kalau menurut Menteri SDM ini BBM yang beredar sudah sesuai standar, apakah standar koruptor kah? Jelaskan. Jadi, menurut kalian ngomong yang penting atau yang penting ngomong? Dari segala berita yang berhubungan dengan korupsi Pertamax, Pertalite, Pertamina, whatever,
gue nggak perlu menambahkan apa-apa karena gue rasa udah banyak banget konten kreator yang udah viral videonya dan sudah disampaikan banyak hal dan gue nggak perlu menambahkan. Tapi untuk ini, Bahlil sebut skema blending BBM tidak menyalahi aturan. Gue kayak, aduh, kayaknya tuh Indonesia tuh butuh Menteri Human Resource. Ya, jadi Menteri Human Resource ini fungsinya untuk nge-hire menteri-menteri yang kompeten untuk jadi menteri. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia, terutama elu Bahlil, lu tuh emang kudu sekolah yang bener, makanya lu sekolah jangan ngambil PSD yang cuma 18 bulan. Nyogok sih. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Lo mending diem kalau kata gue. Mungkin di sini kita juga bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia itu orang-orang yang memimpin negara, terutama di pusat, di jabatan yang sangat krusial seperti menteri, di sektor-sektor yang penting itu malah diisi orang-orang yang cukup hanya memiliki relasi dari politisi, dari koalisi, yang tidak terlalu kompeten lah intinya. So, kemana orang-orang yang kompeten yang harusnya bisa memimpin negara? Apakah karena tidak diberi kesempatan? Apakah karena tidak mau? Apakah karena sudah kabur ke luar negeri karena tidak diberi kesempatan tadi? Atau benar semua? Permasalahannya kompleks. Tapi yang jelas, hashtag kabur aja dulu yang baru-baru ini sudah digaungkan oleh anak-anak muda ya terutama, itu bakalan menjadi efek jangka panjang. Kita lihat nanti siapa yang bakalan memimpin Indonesia 10-20 tahun ke depan. Ponakan-ponakannya Jokowi, ponakan-ponakannya Luhut, ponakan-ponakannya Bahlil, I don't know. Have a good day Indonesian, bye. Updatean terbaru nih bolo, ternyata dek ini sing korupsi Pertamax dioplos mbak Pertalite ki apa 193 triliun dek ini per tahunnya cok sedangkan le korupsi ki tahun 2018 su ki tahun piro iki deloken cok apa muntap kowe apa mbledos kendasmu deloken. Kerugian oplos Pertamax ditaksir capai 968,5 triliun. Kuwi ngono 1 triliun nih weh menyentuh kuadriliun gitu nan ya Allah. Terjadi sejak tahun 2018 pernyataan kejagung kerugian 193,7 triliun itu baru perhitungan per tahun 2023 saja. Lagi 2020 kok ndelok. Kata-kata buat Pak D ya tuku onde-onde diwadahi pincuk cakep. Jan Pak D kaya Jan. Alah ya kuwi lah pokoknya ya. Terus no dhewe cuk. Wis ndak iso ngomong aku, ora iso berkata-kata. Ngene kok Indonesia menuju generasi emas ki Mas apa? Mas Kumambang. Masalah. Enek Indonesia menuju generasi cemas. Mumet ndas. Bledos dadi gas ya. Nek gasnya bledos dadi antri gas. Selamat datang munisi Pertamax atau Pertalite. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Muhammad maka dia tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad. Kau tak diakui sebagai umatku. Kenapa? Karena kau menipu. Maka selamatkan diri dari tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Hidup ni sementara. Geten nek ngene iki. Ndi wis tangi royane Pak Prabowo iki. Gregeten iso 900 T lho. Nah, sing ketekel nek digantung awase, tenan. Nah, kira-kira kesuwen es tembak dor ngono ae. Wis. Ngrugeke wong kok terus-terusan wae. Arep dadi apa niki? Iya, dadi apa ngene iki? Kok dari segala macam penjuru lho kok isih arep dadi ukrek-ukrek. Saka Pertamina tok wis 900 T. Kuwi wis sing ketok. Sing ra ketok. Pak Prabowo, aku kok heran ngrasake iki malah. Pokoke tenang, pokoke nek kecekel pokoke tenang. Wis. Pak Prabowo nek ra iso ngrampungi iki nek pasrahke aku, Pak. Tenang. Kene aku nyilih bedile. Lha 900 T. 190 3 T. 190 3,7 T.
T. Wis pokoknya T pokoknya. Sing ora ketok goib lho ya. Kuwi sik ketok, pemene sik ora ketok. 193,7 T mulai skor 2000. Kuwi. Piye? Mobil urung lunas, Pak. Pak. Mobil urung lunas, ya. Mesin wis rusak, wis bosok. Mobil urung lunas, Pak, nyicil. Iki mau nang bengkel mundut mesin. Goro-goro kuwi pertama kasuwi. Piye? Aku ngan iki pengen mlayu nang Bapak Prabowo temenan. Tenan pengen tak gedor-gedor lawange. Tenan. Terus engko nek wis tekan ngarep lawange, piye leh? Pak ngono. Iso ngatasi ra sampean? Iso ngatasi ora? Nek ora pasrah aku nyilih bedile nek Pak aku. Piye? Nek aku aku ngono piye setuju rak kowe? Mangkel aku. Mobil nyicil urung lunas, ya. Urung lunas wis medhun mesin. Rusak goro-goro ki pertama jancuk. Piye? Nanti kecekel Pak Prabowo ora iso ngatasi. Tenang. Gedor-gedor lawang omahe sampean kok. Piye Pak sampean iki. Aku yang ngono. Kayak ibu-ibu sing kae lho zaman Covid. Apa ya kuwi? Apa kae? Arep ngarani PSBB kae. Gregeten aku. Iki lagi sik urusan pertama, urung liyane. Iki lagi sing ketok pertama siji tok. Mbok liyane urung kebongkar apa piye iki. Aku ngerti rasane pengen playu nang omahe Pak Prabowo. Atur-atus kok kene. Kok rasane kok aku pengen playu duduk-duduk, Pak. Kula nuwun Pak, iki kepiye to, Pak? Pak pengen ngono rasane. Lho mobil kula urung lunas, kok andang medhun mesin, kok andang bobrok iki kepiye? Wis mobil wis medhun mesin, isih tanggungan nyicil urung rampung. Lah kok ternyata duit itu dikorupsi iki piye to, Pak? Iso ngatasi ra sampean, Pak. Pak, tolong Pak. Tolong nek ra iso ngatasi aku nyilih bedile, Pak. Izinkan aku tak bedilane siji-siji kuwi wong-wong nek kecekel 7 Sapa wong iki tak pengen roh jenenge aku. Sapa jenenge tak ora. Ketemu tak culek matane tenan. Pancen bener. Mangken wis bener nek aku ora dadi pejabat iki bener. Nek aku dadi pejabat ngeri. Aku dadi pejabat ngono ngeri. Ono wis langsung rasa kok ngomong. Dor ngono. Gregetan aku ngrasakne ngono kuwi. Hilang kesabaranku nek wis ngono kuwi. Iki lho pengen nyekel bedil aku rasane. Langsung tak. Ngono nek aku dadi duwe kuasa ngono langsung goleki nganti carane nek aku dadi Pak Presiden ya. Goleki kuwi wonge sapa? Nganti kowe ora nemokke kowe sing tak bedil. Ngono. Nah aku ngono. Nganti kowe ora iso nemokke sing korupsi kuwi, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Tenan nek kuwi. Wes, nganti ora ketemu, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Wis rasa kok kan babi-bu. Ngene iki aku krungu ngene iki aku mau tengah-tengah syuting aku mau krungu kabar kuwi langsung senut-senut dasku. Kok iso ngono lho teke iki nang ndi teke. Ki arep nggo ngopo ngono duit sak ngono akeh iki aku kok heran apa ya mati apa digrubuk duit apa ya. Tenan tak pendem urip-urip nggon aku duwe kuasa ngono. Kene golek duit nganti mencret tangi jam 4. Mulai meneh jam 4 meneh. Nggo nyicil mobil. Mobil urung lunas medhun mesin bosok. Endi? Kira-kira Pak Prabowo nonton live kura iki kira-kira, Ya sapa ngerti nek iseng-iseng wis tak ndelok sok imah ngono kuwi. Niki aku rasane pengen playu. Nang Pak Prabowo. Tak duduk. Karo gedruk aku ngarep. Oh, nek duite gede nang kono. Piye? Nek ngene iki nek aku miso ora apa-apa. Nek iki aku miso ora apa-apa. Kowe nek aku miso iki tepat. Kowe kan seneng nek aku miso. Nah, iki saat yang tepat nggo aku miso. Pas nek iki. Ora apa-apa nek iki. Kowe kan sok nek miso mak sok ngono iki waktu yang tepat iki. Tepat nek iki pas. Nek iki miso ora apa-apa. Tenan nek iki. Tolong guys, mana untuk mbok nono Pak Prabowo nang kene aku kandhani ya guys. Aku kandhani ya, nek mbok nono lewat. Aku kok ngrasake niki pengen playu nono Pak Jaran.
Halo, saya ingin memberikan klarifikasi sedikit mengenai video wawancara saya di TV One yang ini. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Oplos dengan blending kan beda nih. Kalau blending itu resmi, kalau oplos kan kesannya itu kan manipulatif gitu. Oke, Mas Fitra gimana? Siap, bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Jadi kalaupun Pertamina mau mengembalikan kepercayaan, menurut saya yang dilakukan harus komunikasi publik yang tepat. Tidak harus melalui influencer. Oke, mungkin ada mau ditambahkan Mas Abra. Yang pertama, saya ingin memberikan keterangan sedikit ke Anda semua mengenai pernyataannya Pak Eri. Saya tahu betul bahwa niat Pak Eri itu baik. Beliau hanya memberikan saran kepada Pertamina kalau misalnya memang tidak bisa melakukan komunikasi publik yang tepat, yang baik, gunakan influencer. Tapi saya harus menanggapi karena saya takutnya kalau tidak saya tanggapi, pernyataan itu akan ditangkap publik sebagai influencer ini hadir untuk menutupi fakta gitu kan. Makanya di situ saya bilang bahwa kalau saya pribadi tidak akan berani menyuarakan sesuatu mau dibayar berapapun kalau saya tidak tahu fakta yang sebenarnya. Tapi saya tahu niatnya Pak Eri itu bukan niat buruk, tapi niat baik. Kemudian pada saat saya menanggapi Pak Eri, ada tabrakan suara antara saya dan presenternya sehingga seolah-olah saya berbicara hari ini Pertamina menghubungi saya padahal sebenarnya ada kata walaupun yang tidak begitu terdengar. Jadi yang saya ucapkan ketika menanggapi Pak Eri yang bertabrakan dengan suara presenter itu adalah walaupun hari ini Pertamina menghubungi saya, baru kalimat selanjutnya. Jadi Pertamina tidak pernah menghubungi saya sama sekali, itu hanya perandaian untuk menanggapi dari pernyataan dari Pak Eri. Kemudian banyak yang berpendapat bahwa obrolan saya diputus oleh TV One dengan saya baru menyebutkan beberapa poin kemudian sudah ada tepuk tangan. Well, keadaan di studio sebenarnya tidak seperti itu karena mungkin mereka menyangka saya sudah selesai dan nada bicara saya memang seakan sudah selesai, jadi mereka bertepuk tangan dan saya juga tahu waktunya sangat singkat di sana, jadi saya harus berbagi waktu dengan narasumber yang lain. Toh di berikutnya juga saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara lagi gitu ya. Jadi itu hanya satu segmen gitu. Hal-hal yang belum saya sampaikan di situ ada di segmen berikutnya, di wawancara tersebut saya sampaikan. Nah, kalau harapan saya semoga momen ini bisa digunakan Pertamina sebagai institusi itu untuk berbenah diri, melakukan penyelidikan yang mendalam, bukan hanya yang sudah terjerat kasus, kalau bisa yang belum terjerat tapi ada penyimpangan di dalam juga harus dibersihkan, lakukan transparansi ke publik supaya kedepannya Pertamina itu bisa memperbaiki lagi standar pelayanan serta standar kualitas produknya, dan tentunya kita semua berharap Pertamina bisa kembali menjadi BUMN yang kita cintai bersama.